Injil Luke, pasal 7. Sesudah Yesus selesai mengajarkan semua hal itu kepada orang banyak, dia bersama murid-muridnya pergi ke kota Kapernaum. Di sana ada seorang komandan kompi Romawi yang budaknya sedang sakit keras dan hampir mati. Dia sangat mengasihi budaknya itu. Maka ketika komandan itu mendengar tentang Yesus, dia mengutus beberapa pemimpin Yahudi menemui Yesus dan memintanya datang untuk menyembuhkan budaknya. Ketika mereka bertemu Yesus, mereka memohon dengan sangat supaya dia menolong komandan itu. Kata mereka, "Pak, orang itu pantas mendapatkan pertolonganmu, karena dia mengasihi dan berbaik hati kepada bangsa kita. Dialah yang sudah membiayai pembangunan rumah pertemuan di kota kami." Yesus pun pergi bersama mereka ke rumah orang itu. Ketika mereka hampir sampai, komandan itu mengutus beberapa orang sahabatnya menemui Yesus dengan pesan, "Tuhan, Engkau tidak usah repot-repot datang ke rumah saya. Saya tidak pantas menerima Engkau di rumah. Bahkan saya sendiri merasa tidak layak datang menemui Engkau. Karena itu saya mohon supaya Tuhan mengucapkan saja, 'Sembuhlah,' maka budak saya itu pasti akan sembuh. Karena saya sendiri juga seorang bawahan yang tunduk pada perintah atasan. Dan ada juga banyak tentara di bawah perintah saya. Kalau saya berkata kepada salah satu dari mereka, 'Pergi ke sana,' maka dia pergi. Dan kalau saya berkata kepada yang lain, 'Datang,' maka dia datang. Kalau saya menyuruh budak saya, 'Lakukan ini,' dia pun melakukannya. Seperti itu jugalah keyakinan saya tentang Engkau, bahwa semua perintahmu akan jadi." Ketika mendengar perkataan itu, Yesus merasa kagum. Lalu dia berkata kepada orang banyak yang sedang mengikutinya, "Aku menegaskan kepadamu, di antara bangsa Israel pun belum pernah aku menemukan orang yang mempunyai keyakinan sebesar ini." Sewaktu orang-orang yang diutus tadi sampai di rumah komandan itu, mereka melihat budaknya sudah sembuh. Tidak lama kemudian, Yesus pergi ke kota Nain. Banyak pengikutnya pergi bersama Yesus dalam kumpulan yang besar itu. Ketika Yesus sampai di dekat gerbang kota, serombongan orang sedang keluar mengusung mayat seorang pemuda, diiringi seorang janda dan banyak warga kota menyertainya. Pemuda yang mati itu adalah satu-satunya anak dari janda tersebut. Ketika Tuhan melihat ibu itu, dia merasa kasihan lalu berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dia mendekati usungan itu dan menyentuhnya. Orang-orang yang membawa usungan itu pun berhenti. Kemudian Yesus berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, hiduplah kembali." Orang mati itu langsung hidup lagi lalu duduk dan mulai berbicara. Kemudian Yesus menyerahkan dia kepada ibunya. Semua orang yang ada di situ ketakutan serta memuji-muji Allah. Ada yang berkata, "Ternyata Yesus ini adalah Nabi Agung yang sudah diutus Allah ke tengah-tengah kita." Dan yang lain berkata, "Allah sudah mulai menolong kita umatnya, seperti pada zaman dulu." Maka tersebarlah berita tentang apa yang diperbuat Yesus itu ke seluruh Yudea dan daerah sekitarnya. Murid-murid Yohanes Pembaptis memberitahukan semua kejadian itu kepada Yohanes. Lalu Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka menemui Tuhan Yesus untuk bertanya, "Apakah engkau ini utusan yang dijanjikan kedatangannya? Ataukah kita masih menunggu orang lain?" Sesampainya mereka kepada Yesus, mereka berkata, "Pak, Yohanes Pembaptis menyuruh kami menemui Bapak untuk menanyakan, apakah engkau ini utusan yang dijanjikan kedatangannya? Ataukah kita masih menunggu orang lain?" Pada waktu itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari bermacam-macam penyakit dan penderitaan, mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang kerasukan, serta membuat banyak orang buta bisa melihat. Jadi Yesus menjawab mereka, "Kembalilah kepada Yohanes dan ceritakanlah apa yang sudah kalian saksikan dan dengar sendiri hari ini, yaitu bahwa sekarang banyak orang buta melihat, orang lumpuh berjalan,
Orang yang berpenyakit kulit menular disembuhkan. Orang yang tuli bisa mendengar. Orang mati dibangkitkan. Dan kabar baik dari Allah sedang diberitakan kepada orang-orang miskin. Beritahukanlah kepadanya. Sungguh diberkati Allah setiap orang yang tidak meragukan aku. Sesudah kedua utusan Yohanes itu pergi, Yesus mulai berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Dia berkata, "Sebelum pelayananku dimulai, kalian sudah pernah pergi jauh keluar masuk padang belantara untuk melihat seseorang, bukan? Tentu kalian tidak pergi begitu jauh untuk melihat sesuatu yang biasa saja. Karena memang tidak mungkin orang mau berjalan jauh hanya untuk melihat sehelai rumput yang bergoyang ditiup angin. Siapakah yang kamu cari waktu itu? Pasti bukan seseorang yang berpakaian indah. Karena orang-orang yang hidup mewah dan berpakaian indah tidak ada di padang belantara, tetapi di istana raja. Jadi, apa yang kamu cari di sana? Seorang nabi, bukan? Ya. Bahkan aku katakan kepada kalian bahwa kedudukan Yohanes jauh lebih penting daripada seorang nabi. Dialah yang dimaksudkan dalam tulisan nabi yang mengatakan, "Perhatikanlah, aku akan menyuruh utusanku lebih dulu, supaya dia menyiapkan jalan sebelum aku mengutus engkau." Karena itu aku menegaskan kepada kalian bahwa Yohanes Pembaptis sebenarnya lebih besar daripada semua nabi yang pernah dilahirkan. Tetapi dalam kerajaan baru yang sudah mulai didirikan Allah, semua orang yang menjadi anggota kerajaannya itu akan dianggap lebih besar daripada Yohanes, bahkan orang yang berkedudukan paling rendah sekalipun. Mendengar perkataan Yesus itu, semua orang yang sudah dibaptis Yohanes, termasuk para penagih pajak, memuji Allah dengan berkata, "Kalau begitu, Allah benar-benar mengutus Yohanes Pembaptis dan apa yang Yohanes ajarkan juga benar." Tetapi orang-orang Farisi dan para ahli Taurat sudah mengabaikan kehendak Allah untuk diri mereka dengan menolak dibaptis oleh Yohanes. Kemudian Yesus berkata, "Aku akan memakai kiasan untuk menggambarkan keadaan orang pada zaman sekarang. Mereka seperti dua kelompok anak yang bermain di halaman. Kelompok yang satu berseru kepada kelompok yang lain, 'Setiap kali kami mengajak kalian bermain sesuatu, kalian selalu menolak. Kalau kami meniup lagu gembira dengan suling, kalian tidak mau menari. Dan waktu kami bermain drama berkabung, kalian juga tidak mau ikut pura-pura menangis.' Artinya begini, kalian selalu menolak pekerjaan Allah, bagaimanapun bentuknya. Waktu Yohanes Pembaptis sedang melayani Tuhan di antara kalian, dia sering berpuasa dan tidak minum air anggur. Tetapi kalian berkata, 'Dia dikuasai setan.' Lalu datanglah aku, sang anak Adam. Aku makan dan minum air anggur seperti orang pada umumnya. Tetapi kalian berkata, 'Lihat, dia makan dan minum seperti orang rakus. Dia juga berteman dengan para penagih pajak dan orang-orang berdosa lainnya.' Meskipun begitu, kebijaksanaan Allah selalu terbukti benar melalui orang-orang yang menaatinya. Lalu seorang Farisi bernama Simon mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus pun pergi ke sana dan menempati meja makan yang disediakan baginya. Di kota itu ada seorang perempuan pelacur. Ketika dia mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah Simon, datanglah dia ke rumah itu dengan membawa sebuah botol dari batu putih yang berisi minyak wangi. Ketika Simon dan para tamu sedang makan, perempuan itu datang berlutut di belakang Yesus sambil menangis karena menyesali dosanya. Air matanya bercucuran membasahi kaki Yesus. Lalu dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Dia juga berulang kali mencium serta meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang dia bawa. Ketika Simon melihat hal itu, dia berkata dalam hatinya, "Kalau Yesus betul-betul nabi, tentu dia tahu perempuan macam apa yang menyentuhnya." Perempuan itu pelacur. Lalu kata Yesus kepadanya, "Simon, aku mau mengatakan sesuatu kepadamu." Jawab Simon, "Katakanlah, Guru."
Lalu Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada dua orang yang mempunyai utang kepada seorang kaya. Yang satu berutang 500 keping uang perak, sedangkan yang lain berutang 50 keping uang perak. Karena kedua orang itu tidak sanggup membayar utangnya, maka dengan murah hati pemberi pinjaman itu menghapuskan utang mereka. Nah, siapakah di antara kedua orang itu yang akan lebih mengasihi dia? Simon menjawab, "Menurut saya, orang yang utangnya lebih banyak dihapuskan." Yesus berkata kepada Simon, "Pendapatmu itu betul." Sambil melihat perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, "Kamu tentu sudah melihat apa yang sudah dilakukan perempuan ini. Waktu aku masuk ke rumahmu, kamu tidak memberikan air untuk membasuh kakiku. Tetapi perempuan ini membasuh kakiku dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. Waktu aku masuk rumahmu, kamu tidak menyambut aku dengan pelukan hangat. Tetapi sejak aku masuk ke sini, perempuan ini tidak henti-hentinya mencium kakiku. Kamu tidak meminyaki kepalaku dengan minyak zaitun, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Jadi, aku menegaskan kepadamu bahwa dosanya yang begitu banyak sudah diampuni. Itulah sebabnya dia menunjukkan kasihnya terhadap aku dengan cara yang luar biasa. Tetapi orang yang diampuni dari dosanya yang sedikit, hanya akan mengasihi dengan sedikit juga." Kemudian Yesus berkata kepada perempuan itu, "Aku sudah mengampuni dosa-dosamu." Para tamu lain yang sedang makan bersama di situ mulai berkata dalam hati mereka masing-masing, "Lancang sekali orang ini berkata begitu. Tidak seorang pun dapat mengampuni dosa manusia selain Allah sendiri." Tetapi Yesus berkata lagi kepada perempuan itu, "Karena kamu percaya kepadaku, kamu diselamatkan. Pergilah dengan perasaan tenang." Tuhan, yang membangkitkan anak janda dan mengampuni perempuan berdosa, hiburlah keluarga yang berduka di masa-masa penuh kesedihan ini. Puji iman dimanapun ditemukan, seperti iman perwira Romawi. Jangan biarkan kami meragukan karya-Mu di tengah pertanyaan-pertanyaan kami. Curahkan kasih-Mu kepada mereka yang bertobat. Kuatkan hati kami dalam pengharapan. Amin.